saya ngerasa panas ya. Nah, itu juga sering dialami oleh mereka yang menopause. Tadi sudah disebutkan bahwa wanita yang mengalami menopause akan mengalami perubahan terkait seksualnya, nggih. Yang terjadi mulai dari rambut rontok, terus juga kulit mulai keriput, kulit-kulit kendor, berat badan mulai mudah bertambah karena metabolismenya menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa Sehat. Perkenalkan, saya Nida Faima sebagai host dari Sapa Sehat untuk hari ini. Hari ini bertepatan dengan Hari Menopause Dunia, saya akan mengajak para pemirsa Sapa Sehat untuk mengulik lebih dalam tentang menopause. Agar tidak penasaran, langsung saja saya hadirkan narasumber bersama saya hari ini. Cluenya, beliau ini adalah dokter obstetri ginekologi. Ya, langsung saja kita sambut Dr. Aida Musyarafah, SPOG. Assalamualaikum dokter, kabarnya bagaimana dokter? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Dokter, sebenarnya apa sih menopause itu dan apakah tanda dan gejalanya? Oke. Menopause itu adalah berakhirnya siklus menstruasi yang dialami oleh wanita dan ini terjadi secara alami. Biasanya sih terjadi mulai 45 sampai 55 tahun. Kalau di Asia, terutama di Indonesia, dari penelitian banyak dialami mulai usia 45 sampai 50 tahun. Seseorang dikatakan sudah mengalami menopause jika sudah tidak mengalami menstruasi 12 bulan secara berturut-turut. Nah, itu baru dikatakan sudah mengalami menopause. Nah, kalau gejala-gejalanya mulai dari perubahan fisik, yang terjadi mulai dari rambut rontok, terus juga kulit mulai keriput, kulit-kulit kendor, berat badan mulai mudah bertambah karena metabolismenya menurun, juga dari psikis, moody ya, moodnya mudah sekali berubah, mudah depresi, itu juga sering dialami oleh mereka yang sudah mengalami menopause. Terus kemudian penyakit-penyakit kardiovaskular yang terkait pembuluh darah itu lebih potensi dialami oleh mereka yang mengalami menopause. Gejala-gejala vaskular lainnya juga jantung berdebar, terus kemudian pusing, itu sering juga dialami oleh mereka-mereka yang menopause. Akibat gangguan vaskular juga berpengaruh terhadap gejala seksual seorang perempuan, antara lain vaginanya kering, terus kemudian itu juga menyebabkan gairah seksual menurun. Selain itu juga sering dialami oleh mereka yang mengalami menopause untuk terjadi osteoporosis. Itu beberapa yang dialami oleh mereka yang mengalami menopause. Baik dokter, tadi sudah disebutkan bahwa wanita yang mengalami menopause akan mengalami perubahan terkait seksualnya, nggih, dokter? Iya, betul. Seperti apa, nggih? Karena menopause ini dasarnya akibat penurunan hormon estrogen dan juga mengganggu aliran darah, sudah terjadi perubahan sehingga dikatakan bahwa aliran darah terhadap vagina itu menurun. Itu dapat menyebabkan vaginanya berasa kering. Nah, hal ini akan mengakibatkan saat melakukan hubungan seksual, si perempuan cenderung mengalami sakit karena vaginanya kering. Karena lubrikasi di area vaginanya menurun. Nah, sekali dua kali mengalami rasa sakit, hal ini bisa menyebabkan depresi juga pada si perempuan. Karena mengalami rasa sakit juga sehingga menyebabkan keinginan untuk berhubungan seksual pasti berkurang. Dan ini berakumulasi menyebabkan gairah untuk seksual menurun. Tapi bukan dikatakan bahwa pasti seorang yang mengalami menopause gairah seksualnya pasti menurun. Tidak selalu. Di satu sisi akibat gejala tersebut menyebabkan gairahnya menurun, tapi dikatakan beberapa penelitian malah ada beberapa yang gairah seksualnya meningkat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya karena orang yang sudah mengalami menopause sudah nggak ada terbebani lagi. Entah sudah usianya sudah tua, anaknya sudah besar-besar, nanti hamil. Kan lucu. Nah, dikatakan beberapa seperti itu. Sehingga tidak semuanya gairah seksualnya menurun. Gitu.
Jadi seperti itu ya dok ya. Untuk penanganannya apa dok? Mungkin gejalanya bisa ditangani pada menopause ini. Kalau gejala tidak bisa sepenuhnya ditangani. Nah, karena semua gejala-gejala menopause ini dasarnya disebabkan oleh penurunan hormon estrogen. Nah, untuk terapinya memang ada terapi hormonal. Tapi terapi hormonal itu pun tidak serta-merta bisa dilakukan. Harus ada syarat-syarat tertentu sehingga terapi hormon ini nanti tidak balik menyebabkan kerugian. Gitu. Salah satunya harus ada screening, tidak ada bakat untuk kanker, terus juga harus dicek fungsi livernya, itu untuk terapi. Nah, karena terapi ini tidak sepenuhnya bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan oleh perempuan yang mengalami menopause adalah mengantisipasi gejala yang dialami. Karena ini kan suatu hal yang alami ya. Sehingga katakanlah misalkan kalau tadi ada gangguan atau gairah seksual menurun karena vaginanya kering, banyak disarankan menggunakan pelumas. Nah, untuk mengurangi rasa atau keluhan tersebut. Tapi perlu digarisbawahi bahwa pelumas yang disarankan harus yang berbahan dasar air. Jangan digunakan pelumas yang berbahan dasar gliserin karena seringkali yang berbahan dasar gliserin itu menyebabkan iritasi. Terus untuk mengantisipasi gejala yang lain juga misalkan hot flashes ya, hot flashes itu rasa panas dari badan ini sendiri. Orang lain rasanya mungkin bisa saja dari cuaca mengalami rasanya dingin. Tapi kok saya ngerasa panas ya. Nah, itu juga sering dialami oleh mereka yang menopause. Nah, sehingga perlu juga nih mungkin menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat ya. Terus misalkan gejala yang lainnya lagi resiko untuk osteoporosis. Nah, sehingga bisa juga dan disarankan untuk konsumsi tambahan suplemen kalsium maupun vitamin D. Nah, karena resiko osteoporosisnya meningkat, dikatakan kebutuhan wanita yang mengalami menopause paling tidak kebutuhan kalsiumnya harus ditingkatkan kurang lebih 1.200 mg. Itu antara lain. Terus kemudian juga karena metabolismenya menurun sehingga resiko berat badannya meningkat pada orang menopause, untuk konsumsi zat-zat yang bervitamin dan bernutrisi tinggi dan juga serat tinggi itu disarankan. Misalkan dari buah, sayur, biji-bijian. Nah, dari seratnya akan menyebabkan massa yang dimakan awet. Maksudnya kenyangnya lebih lama. Nah, karena kan metabolismenya kan menurun nih, dan peristaltik ususnya kan juga menurun, sehingga resiko untuk kembung juga berkurang, terus kemudian resiko berat badan bertambah juga berkurang. Selain itu, vitaminnya dan kandungan dari biji-bijian ini bagus untuk perlindungan terhadap penyakit dan gangguan di vaskular. Olahraga juga sangat diperlukan terkait risiko osteoporosis dan juga dengan olahraga meningkatkan aliran darah di tubuh. Ini kan juga memperbaiki terhadap vaskularisasi atau aliran darah ke organ-organ termasuk tadi ke area vagina yang vaskularnya berkurang. Terus kemudian juga beberapa yang bisa dilakukan oleh seorang yang mengalami menopause, mungkin semacam relaksasi, meditasi, itu juga penting dok. Karena kan salah satunya tadi gejala menopause kan moody, depresi, bisa juga sulit tidur atau insomnia. Ini sangat bagus untuk mengurangi keluhan dari gejala menopause yang itu. Baik dokter, lalu untuk
Selanjutnya, apakah ada tips dan trik untuk sobat sehat untuk mempersiapkan dan mengantisipasi menopause, dokter? Misalnya dari pola makan atau olahraga yang disarankan seperti apa, begitu dokter? Oke, kalau bagi mereka yang belum nih ya, ini kan mempersiapkan menopause. Semua perempuan nanti pasti akan mengalami menopause. Bagi yang masih belum, mulai nih mempersiapkan. Yang pertama, yang pasti ini kan sesuatu yang pasti akan dialami ya. Sehingga sudah mulai menyiapkan mental bahwa ya kita harus nerima bahwa ini akan kita alami sebagai sama perempuan. Dan tentunya juga tetap merawat diri. Akibat gejala-gejala dari menopause tadi yang gangguan di fisik, itu baiknya tetap merawat diri biar yang melihat kita juga kan jadi tetap good looking kan, itu salah satunya. Terus kemudian olahraga itu tetap di maintenance. Selain untuk mempersiapkan dan pastinya untuk mulai membiasakan bahwa seperti yang saya katakan tadi kan olahraga tetap perlu tuh. Nah, bagi mereka yang sudah mengalami menopause, perlu juga sudah mulai mengumpulkan informasi. Sekarang kan mudah sekali ya, bisa sharing sesama teman yang mungkin usia sebaya, bisa juga mulai browsing-browsing, tapi perlu jadi catatan nih, jangan asal browsing. Sekarang kita sangat mudah mendapatkan informasi, tapi harus pintar-pintar juga menyaring sumber yang terpercaya, sehingga itu bisa membekali kita nanti kalau sudah masuk ke masa menopause. Selain itu juga sudah mulai perlu nih bergabung mungkin ke komunitas-komunitas terkait menopause yang sudah berjalan dan merupakan program pemerintah. Banyak tuh sekarang mulai aktif posyandu lansia, banyak event-event di situ, kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas hidup para wanita menopause. Itu perlu dok yang diantisipasi lah ya dan dipersiapkan. Kalau terkait nutrisi itu pasti sudah mulai disiapkan, yang pasti sudah mulai membiasakan gaya hidup sehat, banyak buah, banyak sayur, biji-bijian, dan juga mungkin jadi perhatian juga mulai mengurangi atau bahkan menghindari beberapa bahan makanan. Salah satunya mengurangi kafein, alkohol. Kenapa? Salah satunya tadi kan gejala menopause Susah kan tidur. ya susah tidur, terus kemudian jantung mudah berdebar. Nah, kalau dengan kafein kan makin parah tuh. Nah, sehingga biar tidak lebih berat. Selain itu, kalau yang mengandung alkohol nih, salah satu gejala menopause kan hot flashes ya tadi ya, rasanya panas dari dalam tubuh. Nah, ini kan juga biar tidak memperparah. Nah, jadi kalau kita mau mempersiapkan, istilahnya mulai membiasakan dari sejak mau menopause. Nah, jadi nanti kalau sudah menopause, kita sudah nggak kaget dan sudah terbiasa dengan itu. Oke dokter, untuk yang terakhir nih dokter, kan menopause itu biasanya gejala awalnya itu tidak menstruasi ya dokter. Lalu untuk pasien-pasien yang ada keluhan terkait menopause atau menstruasi itu apakah dapat diperiksakan di RSUMM dokter? Oke, ya, gejala yang pasti dan menjadi dasar kita mengatakan menopause kan tadi saya katakan bahwa kalau seorang perempuan sudah tidak mengalami menopause selama 12 bulan berturut-turut, kita katakan ini sudah menopause. Nah, tapi tidak menstruasinya itu seorang perempuan macam-macam nih dok. Ada yang langsung tidak menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Jadi langsung dia masuk ke menopause. Tapi ada beberapa yang menstruasinya sudah mulai kurang atau mulai jarang atau bahkan siklusnya lebih pendek. Dan itu bisa berlangsung sampai 5 tahun ya. Ada yang cuma 1 tahun, jadi bervariasi. Dan fase ini dikatakan fase perimenopause. Nah, yang sering jadi salah kaprah di masyarakat, semua gangguan menstruasi kalau sudah usia-usia yang tadi saya katakan 45 tahun ya, itu disamaratakan bahwa ini kan karena saya mau menopause. Yang harus jadi perhatian, kalau misalkan gangguan atau
menstruasinya sudah tidak seperti biasanya, tetapi yang dialami itu menstruasinya lama, menstruasinya banyak, baru selesai menstruasi sudah menstruasi lagi, ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, harus diperiksakan. Nah, apalagi pada wanita sudah usia di atas 40 tahun. Harus diperiksakan dan ini bisa dilakukan di rumah sakit UMM, dipastikan bahwa ini tidak ada penyebab yang lain yang membahayakan. Yang pertama, kalau itu dibiarkan pastinya nanti makin lama akan menyebabkan gangguan pada perempuan tersebut, salah satunya anemia. Nah, yang kedua harus benar dipastikan bahwa ini tidak ada penyebab yang lain. Nah, karena usia 40 tahun ke atas ini kan usia rentan nih, terutama kasus-kasus terkait keganasan, ya harus dipastikan apakah tidak ada kelainan mulai dari mulut rahim, mulai dari rahimnya itu sendiri, ataupun indung telur misalkan. Nah, kalau misalkan sudah diperiksakan dan dipastikan bahwa ini tidak ada penyebab lainnya selain gejala menjelang menopause, maka kalau misalkan oleh dokter itu dianggap bahwa tidak membahayakan, pasti nanti isinya ada edukasi. Tetapi kalau misalkan ada unsur dapat menyebabkan sesuatu yang merugikan, pasti akan diberikan tambahan-tambahan terapi itu di situ. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Aida atas ilmu, waktu, dan kesempatannya berdiskusi pada hari ini. Terima kasih Sehat kembali. selalu, Dokter. Sama-sama. Semoga kita bisa berjumpa kembali, Dokter. Insya Allah, amin. Sobat Sehat, tidak terasa episode Sapa Sehat kali ini harus berakhir. Terima kasih telah menonton podcast Sapa Sehat sampai terakhir. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk memberikan komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube kami UMM Hospital. Saya Nida Faima bersama Dr. Aida Musyarofa SPOG izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.